dimasukkan ke dalam surga dengan amalnya masing-masing. Jannati adnin tajri min tahtihal anhar. Dia masuk ke dalam surga Aden, di bawahnya air yang mengalir. Lalu apakah dia masing-masing sendirian? Wa man sholaha min abaihim. Pertama yang akan dibawa oleh anak kita, pertama kali yang akan diajak oleh anak-anak kita masuk ke dalam surga adalah wa man sholaha min abaihim, adalah ibu dan bapaknya. Ibu dan bapaknya. Wa man sholaha, ibu dan bapaknya yang ikut soleh di dalam perjalanan hidupnya. Soleh di sini maksudnya dia adalah seorang muslim, membawa iman di dalam hatinya. Wa man sholaha min abaihim, pertama yang dibawa oleh anak yang sudah hafal Al-Quran, kemudian Allah masukkan ke dalam surga, lalu dia akan membawa wa man sholaha min abaihim, orang tua yang soleh. Lalu siapa lagi? Wa azwajihim. Kalau ibu punya suami hafal Quran, ibu dipastikan akan dapat 1 tiket ikut bersama suami. Kalau istri hafal Al-Quran, apakah suaminya umpat? Wa azwajihim, pasangan di situ. Maka kalau ada ibu-ibu daftar ke rumah tahfiz Belantara ya, mau ikut menghafal Al-Quran, cocok nih, harus didukung oleh suaminya. Kalau ada bapak-bapak mau ikut tahfizul Quran, didukung sama istrinya. Insya Allah nanti dia akan dibawa di akhirat. Wa man sholaha min abaihim wa azwajihim. Terus siapa lagi yang akan ikut bersama mereka? Wa dzurriyyatihim. Cucu-cucunya juga akan terbawa. Jadi ini satu perjalanan yang dibawakan oleh anak-anak kita, akan diikuti jejaknya oleh bapaknya masuk ke dalam surga, oleh pasangannya masuk juga ke dalam surga, oleh cucu-cucunya, keturunannya ikut juga keberkahan Al-Quran ini. Dengan sebab itu, sebagai motivasi kepada kita semua, jangan sampai kendor. Karena orang yang ikut tahfidzul Quran adalah orang yang paling banyak mengambil manfaat dari Al-Quran. Betul tidak? Terserah mau dijawab atau tidak. Tidak kedengaran. Dengar. Insya Allah. Orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, orang yang menghafal Al-Quran, dialah orang yang paling banyak mengambil pahala dari Al-Quran. Benar tidak? Tapi kalau kita nukar doang, nukar cuman diletakkan, belum tentu dapat manfaat banyak. Jadi para penghafal Al-Quran ini adalah orang yang paling banyak mengambil manfaat dari Al-Quran dari sisi pahalanya. Nah, dengan sebab itu tentunya orang yang sudah banyak mengambil manfaat dari Al-Quran inilah tentunya dialah yang berhak yang paling tinggi. Ketika di akhirat kelak, di mana orang-orang dibagi derajat surga itu, ada yang dibagi masuk masing-masing ke dalam surga itu kan melalui pintu yang berbeda-beda. Yang ahli puasa masuk di pintu puasa, yang ahli zikir, ahli sholat tahajud masuk di dalam pintu itu, dan ahli Quran juga punya pintu. Nah, setelah masuk ke pintu, para ahli Quran, para penghafal Quran masuk ke dalam pintu itu, mereka di dalamnya ada derajat-derajat yang berbeda, tangga-tangga yang berbeda sesuai dengan hafalannya. Di akhir ayatin taqra'uha,
di akhir ayat mana dia menyelesaikan hafalan, disitulah tingkat surganya. Nih, siapa namanya? Nih, siapa namanya? Rizky. Hafalannya sampai udah 1 juz, belum? Udah. Nah, 1 juz 30 juz pertama. Juz 30 juz. 30 dari An-Naba dari An-Nas. Dari An-Naba sampai An-Nas sudah selesai. Wah, Masya Allah. Berapa surah itu 1 juz itu? Dari An-Naba sampai An-Nas berapa surah? Buka ya, hitung ya. 30 surah lebih ya. 30 surah. 37 surah ya. Tuh. 37 surah ini di dalam surga ini dia sudah berhak mendapatkan 30 tangga, 30 derajat, 37 derajat pangkat di dalam surga. Maka dari itu ada keterangan derajat apa yang didapatkan oleh para pembaca Al-Quran, para penghafal Al-Quran. Inda akhir ayatin taqra'uha, akhir ayat yang baca jangan berhenti di situ. Harus dapat 30 juz, nanti pangkatnya tertinggi di alam dunia. Di dalam surga, Masya Allah. Nah ini yang diharapkan kita nih ya, motivasi kepada anak-anak. Kalau sudah menyelesaikan nih di wisuda juz 30, maka harus dilanjutkan kepada juz berikutnya. Kenapa? Karena orang ini sudah mendapatkan banyak keuntungan dari Al-Quran dan pangkatnya nanti sudah dapat pangkat yang tinggi yang akan membawa kepada orang tuanya masing-masing di dalam surga. Di dunia bagaimana? Di dunia apakah dia dapat derajat tertinggi? Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi qauman. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat dengan kitab Al-Qur'an ini kepada seorang kaum, seorang manusia, wa yadau bihi akharin, dan Allah juga menjatuhkan orang lain dengan Al-Qur'an ini. Bagi para penista Al-Quran, bagi para pembenci Al-Quran, ada yang membakar Al-Quran, ada yang melecehkan Al-Quran, Allah hinakan dia di dunia. Jadi sebaliknya, dan orang yang mau mengangkat Al-Quran, orang yang mengagungkan Al-Quran, mencintai Al-Quran, mengelola rumah Al-Quran, Allah angkat derajatnya di dunia ini. Bagian di dunia. Innallaha yarfa'u bihadzal kitab. Kalimatnya bihadzal kitab, dengan Al-Qur'an inilah sebabnya orang-orang diangkat derajatnya. Dan sebaliknya orang yang menghinakan Al-Qur'an tidak ada yang sukses hidup ini. Para orientalis yang menghinakan Islam lewat Al-Qur'an, melecehkan Al-Qur'an, di berita-berita itu banyak kematiannya, ada yang komanya 10 tahun, ada yang umurnya dia tidak diterima tanah dan lain sebagainya. Itu mereka adalah udah Allah hinakan di alam dunia. Dia berhadapan dengan gurunya, kata gurunya Bismillah, dia ikuti Bismillah, fa innahu bari'un minan nar. Itu adalah pembebasan dari api. Jadi di dunia ini apa yang kita cari yang lebih agung dari Al-Quran? Apa yang kita harapkan dari perjalanan kita, dari kegiatan kita sehari-hari di dunia ini? Tentunya kita mengharapkan yang sangat luar biasa dari Al-Quran adalah menghafal. Kamu pernah dengar burung tiung? Burung beo pernah? Enggak pernah. Ibu-ibu pernah burung tiung benar? Burung beo pernah? Kalau kita bilang Assalamualaikum, kita jawab Assalamualaikum. Nah, apa kabar? Dia bilang apa kabar? Itu burung. Burung saja kalau diajari menghafal, dia hafal. Burung. Kata tuannya yang punya burung itu
selamat datang, dia akan ulangi selamat datang, selamat datang. Kalau dia bilang assalamualaikum, nanti dia bilang assalamualaikum, assalamualaikum. Logikanya, jangan kita merasa berat. Wah, Al-Quran payah untuk dihafal. Enggak. Seekor burung saja mampu dia menghafalkan lafaz. Lah paling bukal kepalanya manusia mungkin 10 kali, 20 kali, sebulan 2 bulan masih itu aja nggak pernah meningkat hafalannya, nggak pernah pindah hafalan itu, nggak apa-apa. Karena kita itu dianjurkan untuk usaha saja, ikhtiar. Bagi guru jangan membenci dia, doakan. Ya Allah, ini salah satu murid saya, berikanlah kemudahan, bukakanlah pikirannya, bukakanlah otaknya, bukakanlah kekuatan hafalannya. Mudahkan. Didoakan kalau kita menemukan murid-murid yang sulit dalam menghafal. Kenapa? Karena hafalan ini adalah anugerah. Anugerah dari Allah, fadlun minallah. Suatu anugerah dari Allah itu enggak kita bisa paksakan. Kalau Allah memang mau berikan kepadanya, akan diberikan. Kita hanya ikhtiar. Kita hanya berusaha untuk terus saja. Baik para pengajar terus istiqomah mengajar. Santrinya terus datang, maka insya Allah proses-proses seperti ini akan terus kita rasakan, akan terus kita nikmati manfaatnya di kemudian hari. Nah, beberapa hal yang terakhir tentunya sebagai penutup, karena kita waktunya sangat terbatas sekali. Nah, yang terakhir tentunya, marilah kita memanfaatkan fasilitas yang telah diberikan oleh pemerintah. Yang pertama, termasuk rumah tahfiz di seluruh Kabupaten Inhil ini tentunya merupakan sesuatu kebanggaan yang katanya sudah menjadi percontohan di rumah-rumah tahfiz di kabupaten yang lain. Ketika saya mengikuti pelatihan-pelatihan di kabupaten, selalu para pemateri mengatakan rumah tahfiz di luar Inhil, di Pelalawan, di Kuantan Singingi dan lain sebagainya ingin mencontoh gerakan-gerakan yang ada di rumah tahfiz di Indragiri ini. Berarti ini merupakan sebuah keberhasilan. Karena apa yang sekarang kita kirimkan ya, kegiatan ini di grup rumah tahfiz Inhil itu langsung direspon oleh para pengajar yang ada di Baitul Quran Riau di Pekanbaru. Mereka sebarluaskan inilah kegiatan-kegiatan yang ada di Inhil. Maka mereka ingin mencontoh apa yang telah dilakukan di Inhil ini. Maka dari itu adalah perkara-perkara yang tentunya berkaitan dengan administrasi dan lain-lainnya tentang kegiatan-kegiatan kita. Yang paling utama adalah mari tambahkan yang terakhir ini adalah niat yang lurus. Satu, kalau ditanya kamu cita-citanya mau jadi apa? Belum tahu. Ini kamu katanya cita-citanya ingin menjadi dokter. Masya Allah, katanya ya, nggak ada mana nih yang menjadi hafizul Quran nih. Nih yang kecil di depan, ada yang mau jadi hafizah? Ya. Nah, nanti gurunya tanya lagi ya. Kalau seandainya dia cita-citanya ingin menjadi hafizah, jangan berhenti di situ. Hafizah yang diridhoi Allah harus ditambah. Karena banyak sekali hafidh para hafidhul Quran, dia berhenti cita-cita sampai situ. Hafidh yang diridhoi Allah, hafidh yang diridhoi Allah. Kenapa? Sebab karena kalau kita tambahi itu, berarti apa yang kita lakukan ini semuanya ingin di dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya nanti akhlak kita baik dengan bacaan Al-Quran. Jangan sampai nanti menjadi seorang hafizul Quran atau hafizah akhlaknya dulu.
perjalanannya tidak baik. Maka dari itu muaranya, ujungnya semuanya luruskan niat-niat kita semuanya. Kemudian yang digapai adalah keriduan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Semangat terus, semakin kita berinteraksi dengan Al-Quran, membacanya, mengamalkannya, menghafalkannya, ini akan bagian yang terbaik dari Al-Quran, supaya menjadi betul-betul Allah menyayangi. Allahumma hamna bil Quran, Allahumma hamna bil Quran. Ya Allah, turunkanlah rahmat kepada kami dengan berkah Al-Quran. Ya Allah, turunkanlah rahmat kepada kami, kepada anak-anak kami, kepada keluarga kami, kepada cucu-cucu kami, agar senantiasa rahmat ini turun bersama rahmatnya Al-Quran. Waj'alhu lana hujjatan ya Rabbal Alamin. Jadikanlah ya Allah Al-Quran sebagai penolong di dunia ini untuk menuju kesuksesan kami ya Allah. Jadikanlah Al-Quran menjadi sebagai penolong untuk kami kelak di alam kubur, untuk keluarga kami, untuk orang tua kami, untuk keluarga kami muslimin dan muslimat. Ya Allah, jadikanlah cahaya di dalam hati kami, cahaya Al-Quran. Jadikanlah darah dan daging kami ini ya Allah bersatu dengan hafalan-hafalan Al-Quran. Ya Allah, jadikanlah kami manusia yang paling banyak mengambil manfaat dari Al-Quran. Ya Allah, terangi dan berkahi kampung kami ya Allah dengan bacaan dan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran yang kami hafalkan, ya Allah, Al-Quran yang kami baca sebagai syafaat, sebagai penolong pada saat kami menghadapi kesulitan di dunia, pada saat kami menghadapi kesulitan di akhirat. Ya Allah, ya Rabbana, jadikanlah kami keluarga Al-Quran. Jadikanlah kami orang-orang yang mencintai Al-Quran. Jadikanlah kami termasuk orang-orang yang Engkau catat menjadi para penghafal Al-Quran yang Engkau ridhoi, yang Engkau ridhoi, yang Engkau cintai, yang Engkau anugerahkan kepada kami seluruh kemampuan untuk memahami Al-Quran, untuk mengamalkan Al-Quran, untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kami. Ya Allah, ya Rabbana, jadikanlah kampung ini kampung yang mencintai Al-Quran. Jadikanlah para pemimpinnya yang mendukung kegiatan-kegiatan Al-Quran. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan. Al-hadasul khamis bimunasayati wa taqdiri allati satimuna bunuha bin kibal Ustazah Nusihan.